sebagai coach saya Siti Naisha, dan bertindak sebagai coach adalah Ibu Andriana. Ya. Bagaimana kabar Ibu Andriana? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah, lihat Ibu Ana cerah, ceria, tanpa bilang kondisinya baik pun sudah tampak Ya, dari kondisi fisik ini. udah terlihat ya dari wajah saya. Iya, iya, terlalu sibuk kayaknya ini Bu Ana. Sampai kita janjian 2 hari lalu untuk ketemu dan berbincang, ternyata nanti malam ini bisa dan punya kesempatan untuk ketemu. Sibuk apa? Ya seperti biasa Ibu, sibuk kegiatan sekolah dan juga kegiatan di luar sekolah seperti itu. Oh, iya, banyak urusan keluarga ya. Ya, Oh iya Ibu Ana, karena kita cuma punya waktu sekitar 15 menit ini untuk berbincang. Tentu saya dan Ibu berharap waktu yang singkat ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk melakukan bincangan yang berkualitas seperti pengharapan awal kita. ya. Oh iya, apa sebenarnya yang mau dibicarakan ini? Oh iya, jadi sebenarnya masalah ini dan pikiran ini muncul itu semenjak semester 2 ini. Jadi beban ajar saya mulai bertambah dan pekerjaan juga mulai banyak. Jadi mulailah muncul masalah-masalah. Karena seperti ketahui saya juga sebagai seorang operator sekolah awalnya yang merangkap menjadi guru bidang studi. Di awalnya itu hanya memegang mata pelajaran matematika. Ternyata di semester 2 ini salah satu guru sekolah saya itu pindah dan akhirnya ke salah satu kelas kosong, dan saya satu-satunya yang belum memegang kelas itu ditunjuk oleh kepala sekolah untuk memegang kelas 5 sebagai wali kelas, tapi tetap juga sebagai operator sekaligus juga sebagai tenaga administrasi sekolah. Jadi masalahnya mulai muncul dari situ. Oh iya, jadi pada dasarnya Ibu Ana merasa overjob dan ini berimplikasi pada produktivitas Ibu Ana dalam 3 pekerjaan utama Iya, itu. benar sekali. Sejauh mana ini kemudian terasa bermasalah? Ini terasa bermasalah itu karena apa ya, karena sekarang itu dekat-dekat yang namanya supervisi. Jadi perangkat guru-guru itu harus dibuat, dan seperti biasa kalau sebelumnya saya masih memaklumi, saya yang membuatkan sebagiannya, tapi sekarang saya sudah pegang kelas sama seperti yang lain, berarti saya juga punya kewajiban untuk membuat perangkat. Tapi ya seperti biasa guru-guru masih membebani saya untuk membuat itu yang sekarang yang membuat saya semakin over job, dan kepala sekolah juga tidak mau tahu itu. Jadi itu yang membuat saya mulai masalah saya makin bertambah seperti itu. Eh, jadi kalau seperti itu sepertinya problem utamanya bukan di tambahan pekerjaan yang dibebankan ke Ibu. Jadi maksud saya kalau dari ceritanya Ibu itu pada dasarnya Ibu tak masalah Ya, punya beban baru sebagai guru kelas, meskipun di saat yang sama tetap bertanggung jawab pada tugas sebagai operator sekaligus sebagai tenaga administrasi ya, umum. Yang jadi problem adalah ternyata teman-teman lain ya untuk urusan-urusan personal keprofesionalannya itu juga dibebankan ke Ibu. iya, benar Nah, sekali. kalau Ibu sendiri lihat ini memang sesuatu yang terjadi dari dulu atau nanti sekarang? Ah, Maksud saya yang guru-guru lain itu ya, membebani Ibu. oke. Jadi selama ya kan ya seperti Ibu tahu ya, saya masih honorer dan baru 5 tahun, dan selama itu memang seperti itu. Cuma karena niat saya di awal adalah membantu, saya juga maksudnya masih punya waktu luang untuk membantu, ya tidak masalah. Cuma ya sekarang semakin berat karena memang saya sudah punya apa ya, sudah menjadi wali kelas sama seperti yang lain, berarti memang beban saya juga semakin banyak. Itu yang makin berat karena mereka
masih menganggap itu sama seperti sebelumnya. Jadi yang membuat ya semuanya menjadi berat di saya seperti itu, pengertian yang tidak ada dari mereka. Eh, terus sikap ibu selama ini ke teman-teman guru supaya memberi rasa peka begitu, ada? Ya, kalau selama ini sebelumnya kan kayak kita bikin banyak kegiatan biar mereka, ya saya mengerti lah, ada beberapa guru yang tidak tahu menggunakan IT, menggunakan komputer, saya mengerti itu. Tapi beberapa kegiatan sudah kita buat itu, belajar komputer, belajar mengetik itu sudah sejauh ini. Tapi ternyata ya bukan itu masalahnya, tapi memang ke apa ya, keseringan atau kebiasaan mereka untuk dikerjakan itu yang selalu tertanam. Dan selama ini saya ya menolak, tapi ya itu lagi, niat membantu ya karena sudah mepet, sudah semakin waktu semakin dikejar dan mereka belum membuat apapun, ya tetap saya lakukan. Ya walaupun sebenarnya saya berpikir itu menjadi kebiasaan buruk, dan sekarang makin sulit sepertinya untuk berhenti. Kalau ibu sendiri punya pengharapan seperti apa terkait dengan problem yang ibu hadapi ini? Yang saya harapkan ya pengertian, ya pasti ya, terus keinginan mereka untuk berubah. Saya maunya dengan adanya ilmu yang saya bagi ke mereka, kegiatan yang selalu kita buat untuk apa ya, pemahaman mereka ke IT itu menjadikan mereka jadi lebih mandiri, atau keinginan mereka untuk berubah melakukan sesuatu itu ada. Tapi ya selalu berusaha, saya selalu berusaha untuk mencari jalan untuk biar mereka berubah. Kalau dari penjelasan awal Ibu Ana tadi, adakah kemungkinan itu? Adakah kemungkinan teman-teman mengerti? Adakah kemungkinan teman-teman ingin berubah? Menurut Ya, pengalaman Ibu Ana? kalau ya maksudnya watak orang berbeda-beda ya. Ya. Kalau menurut saya ada sebagian dari mereka yang memang memiliki keinginan untuk berubah. Ada yang sudah mulai, ya walaupun sedikit-sedikit ya, sudah mulai menulis apapun itu, mulai kerja sebagian. Tapi ya itu lagi, wataknya berbeda-beda. Di sekolah itu bukan cuma satu dua orang guru. Jadi ada kelompok-kelompok tersendiri yang guru yang memang masih menanamkan pikiran seperti itu. Dan ya itulah jalan keluarnya, harus berusaha lagi untuk mencari. Kalau Eh, kan ini problemnya agak ruwet. ya Terlebih terkait dengan relasi keseharian kita dengan teman-teman yang lain, karena bagaimanapun nantinya seluruh aktivitas yang kita lakukan pasti akan bersentuhan dengan teman-teman. ya Pengharapan ibu untuk melakukan perubahan di sekolah tentu sangat membutuhkan respon dan dukungan teman-teman juga. Oleh karena itu, menurut saya memang butuh kehati-hatian dalam mengambil upaya solusi. Paling tidak mungkin Ibu Ana punya inisiatif yang kira-kira masih dalam kerangka solusi dan produktif untuk kita semua. Di saat yang sama, secara relasi antar sesama guru itu juga tetap aman. Ada kira-kira yang Ibu Ana inisiasi terkait dengan itu? ya kalau sekarang saya berpikir yaitu untuk mengajak mereka sama-sama belajar. Jadi mulai dari belajar IT-nya, belajar komputernya, terus bagaimana mengajak mereka sama-sama mengerjakan. Jadi ya kalau sebelumnya yang saya sendiri kerja, ya saya bantu, tapi mereka juga tetap ada. Jadi sedikit-sedikit mulai terbiasa untuk mengerjakan sendiri. Ya perencanaan saya seperti itu. Jadi mengajak mereka untuk kerja bersama-sama, sekaligus mengajarkan mereka ya bagaimana cara menggunakan komputer, terus bagaimana mengerjakan sesuatu itu sedikit-sedikit gitu. Eh, Perencanaan yang baik itu Bu Ana. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, karena tentu menjadi pengharapan kita bersama. Ini ada solusinya. Hanya saja mungkin penting untuk
ibu ukur-ukur kira-kira misalnya untuk kegiatan pemberdayaan, jadi pembimbingan ke teman-teman terutama kaitannya dengan skill IT itu, ibu mau jadwalkan atau temporal-temporal. Dan yang kedua mungkin penting ibu Ana pikirkan juga adalah posisi Bu Ana Iya. sebagai tenaga honorer begitu, apalagi terhitung baru di sekolah, tentu secara mental, secara mental ya maksud saya, Ya. jauh diposisikan lebih inferior dibanding teman-teman yang lain. Nah, ini harus difikirkan juga kira-kira langkahnya supaya ini bisa terselesaikan secara menyeluruh. Ya, ini mulai ya saya juga sudah berpikir itu, saya sadari saya yang masih masih baru dan juga terhitung paling muda di antara yang lain, dan memang honorer yang memang tidak memiliki kedudukan penuh di sana untuk mengatur. Tapi ya saya selalu berusaha untuk mengajak mereka sama-sama kita berkembang, sama-sama kita belajar. Bagaimanapun iya sesuatu itu tidak akan kita tahu kalau tanpa belajar. Saya dan mencoba mencari solusi terbaik lah bersama-sama dengan mereka, atau mungkin menjadwalkan untuk itu sama belajar IT-nya, atau nanti kita bentuk kelompok antara beberapa guru yang benar-benar ingin belajar dan yang lainnya itu ya belajar bersama. Jadi saya kerjakan ya tapi tetap ada mereka seperti itu. Saya sadari juga semuanya butuh proses dan butuh dukungan dari ya kepala sekolah pastinya dan juga teman-temannya lain. Oh iya, benar. Jadi seharusnya kan regulasi, pemegang regulasi paling legal adalah kepala sekolah. Nah, sejauh ini bagaimana komunikasi Ibu dengan kepala sekolah, dan adakah solusi-solusi tertentu dari pimpinan? Oke, jadi sejauh ini ya kepala sekolah ya biasa saja gitu. Kadang dia mungkin ya melihat saat saya sibuk ya mulailah dia mungkin kayak bicara ke guru lain, tapi di saat yang kalau sudah dekat atau dia sudah tidak ada cuek. Tapi ya sejauh ini responnya biasa-biasa saja. Oh iya begitu. Jadi terkesan datar ya. Ya. Jadi kalau berharap sokongan moral maupun eh, hal lain dari kepala sekolah sepertinya masih sulit. Nah, tapi begini Bu Ana, eh, tentu selain ronrongan banyak problem yang Ibu rasakan, satu hal yang penting Ibu jaga adalah harapan dan keinginan Ibu untuk terus melakukan perubahan di sekolah, karena kalau itu juga hilang tentu semua menjadi tambah berantakan. Nah, kalau kita sadari nyaris lebih dari setengah personil di sekolah yang masih kurang tercerahkan, ibu yang punya keinginan besar untuk melakukan perubahan. Nah, kalau misalnya didera lagi perasaan bermasa bodoh, tentu Ya. situasi itu jauh lebih sulit lagi. Nah, beberapa perencanaan yang ibu sebut, misalnya mau melakukan penjadwalan pembimbingan, kemudian sedikit demi sedikit ingin mengajak teman-teman secara pelan-pelan untuk sekaligus membersamai dalam kerja-kerja itu. Nah, untuk menjaga komitmen ibu, nah ini penting ini, supaya apa yang kita khawatirkan seperti yang saya bilang ini Ya. justru tidak terjadi. Gimana ibu menjaga itu? Oke, untuk menjaga komitmen saya sendiri ya saya menguatkan diri saya, visi saya sebenarnya jadi guru untuk apa seperti itu. Saya tidak mungkin menjadi guru hanya untuk diri saya sendiri, ilmu untuk saya sendiri, tapi bagaimana saya berbagi tidak hanya dengan siswa saya, tapi juga dengan rekan-rekan sejawat saya. Saya selalu menguatkan itu pada diri saya tentang visi saya sebagai guru apa.
dan juga komitmen saya untuk berbagi. Karena dalam sekolah itu kolaborasi itu sangat penting. Dan kalau kolaborasi hanya di satu sisi juga tidak mungkin itu. Jadi sama-sama harus saling menyokong, saling membantu, dan kita berkembang bersama. Dan itu yang selalu saya kuatkan di diri saya. Sehingga ya mudah-mudahan komitmen saya untuk merubah mereka dan sama-sama kita belajar itu tetap kuat. Iya, luar biasa komitmennya ibu ini. Saya salut, dan punya keyakinan kalau komitmen ini tidak luntur, cepat ataupun lambat, maka pengharapan ibu melakukan perubahan-perubahan di sekolah itu akan terwujud. Mudah-mudahan Insyaallah. ini benar-benar bisa terjadi. Sebagai bagian dari pihak sekolah, tentu saya juga sedikitnya akan berupaya membantu dalam hal upaya perbaikan dan penataan di sekolah secara umum. Jadi seperti itu Ibu Ana. Ya, Terima kasih Ibu sudah berbagi resah. Yang saya kira problem yang Ibu sudah sampaikan ini bukan hanya problem Ibu secara sendiri, tapi problem kita secara bersama, yang tentu dalam upaya penyelesaiannya juga kita upayakan secara sama-sama pula. Oke, makasih banyak atas waktunya. ya, terima kasih Bu. Ya, insya Allah kita bincang di lain waktu lagi. Iya, Oke, selamat bertugas Ibu Ana. iya.